Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang kami hormati seluruh guru besar, senior, dan sejawat, peserta dolan diskusi online mingguan yang diselenggarakan ID Cabang Surabaya setiap minggu, setiap hari Senin, jam 15 sampai jam 16 WIB. Jadi perkenalkan, saya Dr. Pandu SPOG dari tim webinar ID Cabang Surabaya, menyapa kembali para guru besar, senior, dan sejawat sekalian pada dolan edisi yang ke-27 mengenai anemia. Jadi topik kali ini akan diisi oleh teman sejauh dari PAPDI, Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia, dengan narasumber nanti ada Dr. Niken, SPPD Konsultan Hemato-Onkologi Medik, dan Dr. Pradana Zaki, SPPD Konsultan Hemato-Onkologi Medik, serta ada moderator Dr. Melina. Baik, mudah-mudahan topik anemia ini sangat relate, sangat banyak kita jumpai ya. Apapun itu, kita dokter umum, kemudian masuk saya Opjin, mungkin nanti juga ada dokter bedah, itu juga akan sangat mungkin bisa dapat ilmu dari webinar atau dolan pada sore hari ini. Berikutnya saya mohon kepada Ketua ID Cabang Surabaya, kepada Dr. Bambana Askandar SPOG Subspesialis Onkologi, bisa untuk membuka acara, Dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama yang saya hormati Dr. Santi ya, Dr. Santi. Saya memanggil Dr. Santi, nama panjangnya Yana ya. Oke, terima kasih banyak berkenan ngisi siang hari ini. Sejawat saya Dr. Zaki, Pradana Zaki Ramadan, dan Dr. Putu Niken dan Putu Niken Ayu Amrita. Juga panitia ini setiap minggu menghandle acara ini Dr. Pandu, Dr. Charles, Dr. Linda, dan itu tidak mudah karena mengkoordinasikan berbagai multidisiplin. Terima kasih juga kepada PAPDI, karena siang hari ini bekerja sama dengan PAPDI, dan sudah yang ke-27 atau 28. Topiknya sangat penting tentang anemia, dan perkembangan penanganan anemia ini di vaskes primer sangat penting justru di vaskes primer ya. Bahkan kita kalau secara sederhana ditanya pasien ya, Dok, kalau tidak transfusi itu saya bisa tidak pakai obat. Nah itu aja saya ditanya, saya nanti juga mau ikut menyerap ilmunya ini ya tentang anemia ya. Kapan anemi pakai obat, kapan transfusi, kapan zat besi, kapan obat non zat besi, siapa tahu bisa ditanyakan, memperkaya diskusi. Saya tidak panjang lebar, waktunya pendek 1 jam, mudah-mudahan barokah dan menambah manfaat bagi kita semua, wawasan bagi kita semua. Dan satu, kita tetap selalu semangat di tengah gonjang-ganjing berbagai dinamika yang kita alami dan kita dengar akhir-akhir ini. Tetap semangat semua, sehat selalu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bambana dan arahannya. Semoga berikutnya langsung saja saya serahkan kepada moderator Dr. Melina Skapili. Semoga bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari webinar dolan hari ini. Terima kasih. Silakan Dr. Melina Skapili. Ya, terima kasih Dr. Pandu atas perkenalannya. Terima kasih juga Dr. Brahmana Askandar, SPOG Subspesialis Onkologi. Kami dari PAPDI Surabaya diberi kesempatan untuk sharing, terutama tentang anemia. Ada 2 pembicara yang sudah sangat expert, yaitu Dr. Putu Niken Ayu Amrita, SPPD Kahom Finasim. Beliau ini staf medis di Divisi Hematologi Onkologi Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, dan yang kedua adalah Dr. Pradana Zaki Ramadan, SPPD Kahom Finasim. Beliau juga staf medis di Divisi Hematologi Onkologi Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, dan juga sebagai manajer sumber daya manusia di Rumah Sakit UNER. Nah, Dr. Putu Niken dan Dr. Zaki akan memberikan materi tentang anemia. Ini kami persilahkan. Yang pertama adalah Dr. Putu Niken. Waktunya mungkin kalau hanya 1 jam ya mungkin sekitar 15 menit sampai 20 menit ya Dr. Niken. Nanti biar tanya jawabnya yang banyak, mungkin seperti itu. Dr. Zaki juga demikian. Kami persilahkan. Dokter Santi, bisa Dr. Zaki dulu ya? Iya, maaf Dr. Zaki dulu. Silakan ya, Dok. Sudah siap Dr. Zaki. Iya. Ya, terima kasih Dr. Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya dari ID dan juga PAPDI yang mempercayakan kami untuk sharing dengan sejawat sekalian. Dr. Brahmana, Dr. Pandu tadi yang sudah membuka matur nuwun.
Dr. Santi. Jadi sebenarnya saya menyiapkan yang kedua tadi dok. Mungkin dulu tetapi tidak apa-apa. Yang mudah-mudahan harapannya adalah diskusinya yang lebih banyak nanti ya, karena beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama. Tadi disampaikan Dr. Brahmana di awal bahwa mungkin kita untuk melihat sesuatu anemi itu mudah mungkin begitu ya, lihat orang pucat, kemudian kelihatan lemas dan seterusnya kita menduga suatu anemi. Tetapi yang cukup sulit adalah ini anemia yang mana gitu ya, etiologinya apa, kausanya apa. Sehingga nanti kaitannya dengan pengobatannya. Apakah semua harus ditransfusi? Apakah semua harus mendapatkan terapi, tablet, dan seterusnya? Nah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul terkait dengan anemia. Mungkin saya bisa share, Dr. Santi, sedikit tentang anemia gitu ya, untuk pemahaman, untuk basic, untuk kita diskusi nanti. Sudah terlihat ya dok ya? Sudah dok. Ya, mungkin saya agak cepat saja supaya nanti diskusinya lebih panjang. Jadi kalau kita lihat anemia itu masalah yang paling sering ya, yang ditemui di klinik gitu ya. Dan hampir sebagian besar penduduk itu mengalami anemia. Tergantung dari derajatnya, bisa ringan, sedang, dan seterusnya. Nah, kalau kita bahas tentang anemia, maka itu adalah sindroma klinik, jadi belum diagnosis ya. Jadi sindroma klinik. Tetapi diagnosisnya apa nanti menyesuaikan. Misalkan kita ketemu dengan pasien dengan anemia defisiensi besi, maka diagnosanya adalah anemia defisiensi besi. Kalau kita ketemu dengan thalassemia, yang dimana notabene masalahnya adalah juga anemia, maka diagnosanya adalah thalassemia. Gitu misalkan begitu. Nah tentu yang perlu kita concern adalah untuk memastikan diagnosanya apa. Kalau anemia sendiri cukup dilihat dari hasil laboratorium ya. Dari kliniknya misalkan kalau pucat, kemudian lemas, kemudian dilihat dari hasil laboratoriumnya. Penurunan kadar HP, penurunan PCV, dan penurunan jumlah eritrosit. Ini sangat mudah sekali bisa dilihat dari pemeriksaan darah lengkap yang bisa dicek di laboratorium sederhana maupun vaskes tingkat 1, misalkan puskesmas begitu. Jadi dengan 3 parameter ini yang ada di darah lengkap, kita bisa mendefinisikan itu suatu anemia. Ini tadi grading anemia bisa dilihat ada mild, moderate, serious, atau life threatening. Dilihat dari kadar HP-nya. Semakin rendah maka itu semakin serius, semakin severe, dan bisa juga menjadi life threatening. Nah tentunya nanti memerlukan apakah ini memerlukan terapi kegawatan atau terapi suportifnya atau seperti apa, nanti kita lihat juga salah satu parameternya adalah nilai dari kadar HP-nya. Ini saya lanjutkan saja. Nah, yang penting adalah pendekatan. Jadi kalau kita melakukan pendekatan untuk mencari penyebab anemia, ada beberapa yang kita bisa lakukan pendekatan. Pendekatan yang salah satu pendekatan berdasarkan etiopatogenesisnya. Jadi berdasarkan etiopatogenesisnya. Kalau berdasarkan etiopatogenesisnya, kita misalkan pendekatannya misalkan A. A itu yang pertama adalah karena gangguan pembentukan eritrosit dalam sumsum tulang. Kita tahu bahwa sumsum tulang adalah pabriknya darah. Pabrik produksi eritrosit ada di sumsum tulang, misalkan begitu. Nah, kalau ada gangguan di sini, misalkan kekurangan bahan esensial pembentuk eritrosit, misalkan gangguan besinya, gangguan asam folatnya, atau gangguan vitamin B12-nya, maka tentu itu akan bisa menimbulkan anemia. Atau gangguan penggunaan besinya, misalkan akibat penyakit kronis, anemia sideroblastik, itu juga bisa mempengaruhi anemia. Atau dari kerusakan sumsum tulangnya, misalkan anemia aplastik, keganasan hematologi, dan seterusnya. Atau misalkan karena kekurangan eritropoietin. Kita tahu bahwa eritropoietin ini salah satu faktor juga hormon yang membantu pembentukan eritrosit, di mana mayoritas berada di ginjal, hampir 90% berada di ginjal. Sehingga kalau pasien dengan gagal ginjal kronik, di mana terjadi gangguan atau jumlah eritropoietinnya terganggu, maka otomatis juga akan timbul anemia. Yang kedua, berdasarkan etiopatogenesisnya adalah anemia akibat pendarahan. Ini bisa pendarahan akut maupun pendarahan kronis. Dan yang ketiga, akibat pemecahan yang kita biasa kenal istilahnya dengan hemolitik, anemia hemolitik. Anemia hemolitik ini ada yang intrakorpuskuler, ada yang ekstrakorpuskuler.
Beberapa tanda yang bisa kita lihat dari anemia hemolitik adalah selain anemi bisa kita lihat adanya ikterus gitu ya. Kemudian juga bisa kita lihat kaitan juga ada organomegali misalkan begitu. Dan parameter yang juga perlu kita lakukan pemeriksaan adalah indeks retikulosit maupun juga pemeriksaan bilirubinnya karena kaitan dengan ikterus. Nah, pendekatan yang lain yang lebih mudah itu bisa kita menggunakan berdasarkan morfologi. Ini yang sering kita gunakan atau pendekatan yang lebih banyak kita gunakan, yakni dilihat dari berdasarkan indeks eritrosit atau hapusan darah tepi. Dibagi menjadi 3 golongan, yakni mikrositik, normositik, dan makrositik. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah MCV-nya, mean corpuscular volume-nya. Kalau dia di bawah 80 FL, anemia mikrositik. Kalau 80 sampai 95 dia normositik. Kalau makrositik di atas 95. Nah, ini contohnya. Kalau kita ke arah mikrositik maka kemungkinannya bisa anemia defisiensi besi, thalassemia mayor ataupun akibat penyakit kronis. Kalau yang normositik dilihat apakah retikulositnya tinggi atau rendah. Kalau tinggi di atas 2%, ada yang buku-buku menyebutkan 2,5%, itu namanya hiperproliferatif. Maka kita bisa menduga anemianya yang normositik hiperproliferatif ini akibat pendarahan akut atau hemolisis. Kalau yang hipoproliferatif di bawah 2% bisa dari gangguan dari sumsum tulangnya, penurunan produksi sel dalam. Kalau yang makrositik yang di atas 95 tadi, atau ada buku yang menyebutkan di atas 100, itu akibat megaloblastik atau non-megaloblastik. Ya, kalau yang megaloblastik defisiensi asam folat, B12, kalau yang non-megaloblastik misalkan penyakit hati kronis, hipotiroid, sindrom amiodysplastik dan seterusnya. Nah, kalau gejala klinis yang kita lihat adalah gejala penyakit dasarnya dan juga kaitan dengan kompensasi organnya, terutama kaitan dengan jantung, karena kita tahu bahwa fungsinya hemoglobin itu adalah untuk transport oksigen ke dalam jaringan. Tentunya kalau terganggu maka transport oksigennya menjadi berkurang dan itu akan mempengaruhi kinerja jantung. Nah ini ya, jadi kalau kita melihat kasus anemi, yang dilihat adalah apakah ada anoksia dari organ dan mekanisme kompensasi tubuhnya terhadap hal tersebut seperti apa. Dan ini nanti yang juga akan menentukan apakah kita memerlukan transfusi atau tidak. Berat ringannya anemi tergantung pada derajat anemi, kecepatan timbulnya anemi, usia, dan ada atau tidaknya penyakit jantung yang mendasari. Ini penting sekali. Jadi derajat anemi, kecepatan timbulnya anemi. Tentunya kalau yang akut misalkan contohnya pasien dengan pendarahan akut, kecelakaan begitu ya, HB-nya dari 12 tiba-tiba menjadi 7 akibat pendarahan gitu ya, akibat patah tulang pendarahan, patah tulang terbuka misalkan. Nah, itu tentunya penurunan HB-nya sangat cepat. Nah, itu juga mempengaruhi kapan kita memberikan transfusi dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya usia. Tentunya faktor usia juga mempengaruhi karena kaitan dengan fungsi jantung dan juga penyakit jantung yang mendasar. Ini saya lanjutkan saja, tanda dan gejala bisa dari sistem kardiorespirasi, sistem saraf, pencernaan makanan, urut genital, epitel, dan seterusnya. Ini juga begitu pendekatan diagnosisnya, anamnesis, kita harus menegakkan anamnesis yang baik, pemeriksaan fisik juga begitu, kita cukup detail memeriksa pemeriksaan fisik yang kaitan dengan arah tertentu sesuai dari pendekatan kita, mau pendekatan etiopatogenesis boleh, atau pendekatan morfologi. Tapi yang lebih banyak digunakan adalah pendekatan morfologinya. Nah, pemeriksaan penunjang apa yang penting? HB dan HCT untuk menegakkan bahwa ini termasuk sindrom anemi atau bukan. Juga kita bisa lihat reticulocyte count yang kaitan tadi, yang pasien dengan anemia normositik yang hipo atau hiperproliferatif, kemudian MCV tadi untuk melihat mikrositik atau normositik atau makrositik, dan kalau diperlukan dengan pemeriksaan hapusan darah tepi untuk melihat bentuk-bentuk dari sel darah merahnya. Nah, ini yang menurut saya juga penting, algoritma untuk kita memudahkan dalam mengarahkan suatu anemi ke arah diagnosis tertentu. Ya, jadi yang pertama pastikan dia anemi. Tahunya dari mana? Dari hemoglobinnya yang rendah tadi, kemudian dari PCV atau hematokrit, dan juga dari jumlah eritrositnya. Kemudian kita lihat MCV-nya, karena kita menggunakan pendekatan morfologi, indeks eritrosit yang lebih mudah.
Kalau mikrositik misalkan di bawah 80, maka kita menduga kira-kira penyakitnya apa. Nah, untuk melakukan dugaan tersebut, yang paling mudah kita lakukan pemeriksaan ferritin. Kalau ferritinnya rendah, maka kemungkinan ini adalah suatu iron deficiency anemia atau anemia defisiensi besi. Kalau ferritinnya normal atau tinggi, kita cek namanya TIBC, total iron binding capacity. Kalau TIBC-nya tinggi, dia ke iron deficiency anemia. Kalau TIBC-nya normal atau rendah, kemungkinannya ada 3. Kita lihat, kalau CRP-nya tinggi mungkin kaitan dengan anemia chronic disease. Kalau talasemi, kita cek HB erythropoiesis. Kalau ada kaitan dengan hapusan darah tepihnya, misalkan sideroblas atau basofilik, mungkin anemia sideroblastik atau kaitan dengan poisoning, misalkan begitu. Nah, kalau yang normositik bagaimana? Tadi ya 80 sampai 95 atau ada buku seperti ini yang menyebutkan 80 sampai 100. Kita lihat retikulositnya. Kalau retikulositnya rendah, maka kemungkinannya 2. Kalau enggak CKD akibat CKD atau aplastik anemia atau gangguan sumsum tulang. Kita lihat EPO-nya, eritropoietin. Kalau eritropoietinnya rendah, kemungkinan dari CKD. Kalau misalkan normal atau EPO-nya tinggi, kemungkinan karena faktor sumsum tulang, misalkan aplastik anemia. Nah, kalau retikulositnya tinggi, maka kemungkinannya 2, hemolitik atau pendarahan. Ya, kalau ke arah hemolitik, maka dicek yang kaitan dengan hemolitik, misalkan bilirubin indireknya. Kalau bilirubin indireknya tinggi, maka kemungkinan adalah suatu hemolitik. Kalau misalkan tidak, maka ini adalah suatu blood loss. Kan mudah melihat kalau itu ada blood loss, ya, misalkan pendarahan kita bisa lihat itu. Kalau ada pendarahan akut, misalkan karena kecelakaan, pendarahan yang masif gitu ya, kita bisa mengira bahwa retikulositnya bakal tinggi dan kemungkinan faktor pendarahannya jelas terlihat, sehingga kita bisa menduga ke arah blood loss gitu ya. Nah, kalau makrositik dilihat megaloblastik atau bukan dari blood smear-nya. Tapi paling gampang biasanya walaupun kita tidak lihat ini, mungkin kita mengarahkan ke defisiensi asam folat atau defisiensi B12. Kalau kita mau lihat megaloblastiknya atau tidak dari hapusan darah tepi, kita malah bisa lebih mengarah lagi. Kalau ada megaloblastik memang ke asam folat atau B12 defisiensi. Kalau tidak, faktor-faktor ini yang kira-kira kaitan dengan anemianya. Mungkin kira-kira itu dari saya, Dr. Santi, sebagai pengantar. Nanti mungkin Dr. Niken bisa menambahkan. Paling tidak dengan ini, gambaran terkait dengan anemi secara basic bisa dipahami oleh sejawat sekalian. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Kira-kira begitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Santi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Zaki yang sudah dengan lengkap ya kita mendiagnosis anemi bagaimana dan apa saja penyebabnya. Karena anemi pada dasarnya suatu sindroma yang harus dicari penyebabnya. Itu dulu yang penting. Silahkan Dr. Niken untuk selanjutnya. Kita 15 menitan aja berarti. Ya, terima kasih Dr. Santi. Selamat siang yang saya hormati Ketua ID Cabang Surabaya Dr. Brahmana dan teman sejawat sekalian. Mungkin tadi tentang dasar teori anemi sudah dibahas semua oleh Dr. Zaki. Jadi mungkin saya sedikit sharing aja, mungkin lebih enak kalau kita ngobrol ya Dr. Santi ya. Jadi ada beberapa ada beberapa kasus yang mungkin awalnya tidak mudah untuk mendiagnosa karena datangnya pada stadium awal, pada tahap awal. Jadi mungkin belum kelihatan semua gejala-gejalanya. Jadi ini contohnya ada saya punya, saya share screen. Nah, slide depannya tadi sebenarnya sama kayak Dr. Zaki, jadi mungkin nggak banyak yang bisa ini ya. Jadi seorang laki-laki 60 tahun, dia datang dengan lemah, letih, lesu, dan pucat. Sudah ke seorang dokter sebelumnya, waktu itu dilakukan pemeriksaan fisik dan menurut pasien diperiksa dari matanya, kemudian pemeriksaan daerah toraks dan abdomen, memang dikatakan ada anemi. Pada pertama kali dia datang itu HB-nya 6. Dia juga membawa laboratorium dengan leukosit
masih normal 4.500, normalnya 4.000 sampai 10.000, dan trombositnya sedikit meningkat. Nilai normal trombosit 150 sampai 450, pasiennya waktu itu sekitar 600. Nah, karena HB6 dan pasien ada keluhan, dia merasa lemas, dan ini jadi ditransfusi oleh dokter yang merawat sebelumnya. Tapi begitu dia datang 1 bulan kemudian, itu sudah ada keluhan tambahan memang, jadi gangguan buang air besar, segala macam, yang setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan dari anemi tadi, anemi dengan sedikit trombositosis, dengan tadi Dokter Zaki sudah menjelaskan, kita lihat MCV, MCH, dan MCHC-nya rendah, ini curiga suatu defisiensi besi. Kalau defisiensi besi, kita harus tanya, mungkin ada riwayat perdarahan, apa yang bikin turnover besi cepat. Jadi ternyata memang dari serum airnya turun, mungkin tadi slide-nya Dokter Zaki ya. Bisa di-share lagi nggak Dokter Zaki yang tadi? Ini ya. Iya dok. Ya, jadi berdasarkan etiopatogenesis kan kita bisa lihat ya, salah satunya defisiensi besi itu bisa karena loss yang berlebihan. Terus ini anemi hipokromikrositer. Ini pasien itu kita lihat MCV-nya rendah, MCH rendah, MCHC-nya rendah. Nah, ini kita curiga ke arah defisiensi besi. Nah, ini hipokromikrositer. Diperiksakan ternyata benar, serum iron-nya turun, total iron banding kapasitinya meningkat. Terus kita analisis ternyata ada perubahan dari pola buang air besar. Kita analisis ulang karena hasil laboratorium seperti itu. Akhirnya kita curiga, dilakukan kolonoskopi, ternyata dia menderita CA kolon. Jadi mungkin pesan dari kasus-kasus yang semacam itu, anemi itu adalah suatu simptom. Jadi kita harus mencari penyebabnya. Tadi seperti yang Dokter Zaki bilang, karena kalau tidak dicari tahu penyebabnya itu mungkin tidak selesai masalahnya, jadi akan berulang dan mungkin penyakit dasarnya bisa memberat. Jadi mungkin seperti itu. Ya, mungkin demikian Dokter Santi. Mungkin kita buka aja sesi yang interaktif. Iya, baik Dokter Niken, terima kasih. Ini sudah ada 3 pertanyaan nih. Jadi dari Dokter Mariska Haris. Assalamualaikum, izin bertanya, pasien datang dengan keluhan demam tinggi 2 hari, sakit kepala, lemas, bibir dan konjungtiva pucat, keputihan, maksudnya pucat ya. Tensi 70/44, masih sadar, bicara sekali-kali, tidak ada muntah darah, batuk darah, BAB darah. Pasien tidak mau dirujuk ke rumah sakit. Sebagai DPM di perifer, kira-kira kemungkinan diagnosis anemianya anemia yang seperti apa ya, Dok? Mungkin Dokter Zaki dulu atau Dokter Niken, silakan. Jadi ada pasien yang datang dengan pucat, tidak ada BAB darah, tidak ada apa-apa, tapi tensinya 70/40, tapi nggak bisa periksa lab di perifer. Tadi ada tulisannya kok jadi hilang ya? Yang pertanyaannya tadi. Iya. Mana tadi? Pindah ke answer dok. Ini. Di answer, pindah ke answer. Iya, pindah ke answer. Enggak, Dokter Niken dulu. Saya nggak bisa baca pertanyaannya. Oh, tak baca. Bisa. Oh, ini nih. Oh, bukan. Yang di answer. Ini bukan ya? Yang di answer dok. Q&A. Answer. Ini. Yang di tengah. Oh, yang di answer. Sudah dipindah ke situ. Demam tinggi disertai ini tensi, aduh. Di perifer ya. Nah, ini juga mungkin bukan hal yang mudah, tapi kalau misalnya pasien ini kerjanya di mana dulu ya. Kadang-kadang mungkin kalau di daerah-daerah tertentu ada endemik malaria, kita juga berpikirnya beda ya. Cuman ini mungkin kegawatannya dulu, tensi 70/44 ini juga kita harus ini ya, mungkin cairan, kemudian kalau di perifer, tak rasa sih sekarang sudah ada ya untuk obat-obat naikkan tensi ya, kayak norepinefrin seperti itu. Terus untuk kesadarannya kita harus evaluasi apakah ini ada lateralisasi, ada kejang kayak gitu ya. Ini sebabnya masih bisa macam-macam ini. Mungkin kalau bisa periksa darah perifer lengkap mungkin bisa membantu. Kalau dia ternyata gambarannya normokrom normositer, kita mungkin berpikir
anemia of chronic disease ya, juga kita anamnesisnya juga dipertegas. Pertama gini dulu, anamnesisnya dipertegas. Jadi sebelum demam itu apa ada keluhan yang lain, maksudnya pelan-pelan dia itu kondisinya menurun, ada penurunan berat badan, kayak gitu-gitu. Maksudnya terus usia pasien, jenis kelamin itu juga berpengaruh kayak gitu. Terus setelah kita atasi kegawatannya tadi ya, terus kita tanya, terus pemeriksaan fisik yang lain itu juga tadi ya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, lateralisasi ada atau tidak, ikterus ada atau tidak, pembesaran organ, ada pembesaran kelenjar getah bening, kayak gitu. Jadi mungkin butuh banyak pemeriksaan ini. Tapi yang jelas kegawatannya dulu ini, pasien seperti itu. Nanti baru kita cari penyebabnya. Mungkin ditambahkan Dokter Zaki, Dok, apa Dokter Santi? Ya, Dokter Zaki, silakan Dok. Iya, terima kasih Dokter Santi. Jadi yang pertama mungkin datanya perlu dilengkapi ya. Datanya perlu dilengkapi. Saya setuju dengan Dokter Niken tadi, kegawatannya diatasi dulu. Yang pertama. Dan yang kedua, anamnesis itu jadi penting. Kita sama-sama belajar bahwa anamnesis pertama itu kan selalu identitas gitu ya. Usianya berapa ya pasien ini, usia tua atau usia muda, laki-laki atau perempuan, karena akan jadi pemikiran yang mungkin sedikit berbeda seperti yang disampaikan Dr. Niken. Ya, kalau dengan pasien dengan tensi seperti ini kan kita arahnya ke shock mungkin gitu ya. Nah, shock kira-kira faktornya banyak, apa ini yang bersifat akut atau yang bersifat kronis gitu. Kalau akut bisa jadi karena shock yang hipovolemik, misalkan terjadi pendarahan dan seterusnya, walaupun tadi disebutkan pendarahan tidak ada. Misalkan begitu. Kalau faktor yang shock yang lain, misalkan kalau dia ada proses demam yang tinggi, misalkan, nah ini juga harus dievaluasi. Demam yang tinggi usia berapa dan seterusnya, gitu ya, sehingga tensinya bisa saja menjadi turun begitu. Nah, tetapi kalau yang jelas ini kan ada aneminya, karena kemungkinan ke arah anemi karena konjungtivanya dan bibirnya pucat keputihan, itu bisa jadi seperti itu. Nah, kalau faktor usianya tua bisa jadi juga keganasan bisa jadi, gitu ya. Kalau faktornya sudah lama, maka yang perlu dilakukan yang pertama anamnesisnya lebih ditegaskan lagi, dilengkapi lagi, kemudian pemeriksaan fisik juga perlu dipastikan. Kalau usia tua, tanda-tanda ke arah penyakit kronis, tanda-tanda ke arah keganasan juga perlu dievaluasi. Dan yang penting adalah mengatasi kegawatannya. Kalau tensi seperti ini kan ini ada suatu kegawatan, maka perlu kita naikkan. Itu ya, sesuai dengan algoritma untuk menaikkan atau algoritma untuk mengatasi kegawatan ini. Kalau problemnya pendarahan ya bisa kita atasi segera dengan transfusi. Tapi kalau bukan, bisa kita dengan pemasangan infus dan seterusnya sambil kita evaluasi kira-kira penyebabnya apa. Kalau yang sederhana untuk memastikan sindroma anemia atau bukan ya cek DL-nya saja, kan gitu aja, simpel aja. Dan insya Allah di perifer ada untuk DL-nya. Nanti yang lain kita sesuaikan. Begitu Dok, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Zaki. Ini ternyata banyak pertanyaannya ya. Pertanyaan umum dari anemi. Salah satunya Dr. David Limanto dari Merauke. Bagaimana cara mengetahui penyebab anemi di puskesmas yang cuma ada pemeriksaan HB? Karena di sini banyak kasus anemi dari anak-anak sampai dewasa. Nah, ini mungkin Dr. Niken atau Dr. Zaki, silakan bisa dijawab. Iya Dok, mungkin saya terlebih dahulu Dok ya. Jadi prinsipnya begini Dok, jadi cukup dengan DL saja, menurut saya yang pasti kita bisa melihat apakah ini anemia atau bukan. Itu dulu kan kita bisa lihat HB-nya atau hematokritnya atau juga tadi jumlah eritrosit. Nah, selanjutnya adalah harusnya kita melihat pendekatan melalui pendekatan tadi MCV-nya tadi Dok. Ya, harusnya di DL itu kan keluar ya MCV-nya gitu. Harusnya bisa kelihatan MCV-nya. Nah, nanti dari MCV ini periksanya HB Sahli loh, Dokter Zaki. Oh, HB Sahli. Kalau HB Sahli kita pakai hanya HB saja lah. Kalau gitu pakai pendekatan etiopatogenesis dong. Iya. Maka anamnesisnya yang dikuatkan. Ya, anamnesis ke arah pendarahan. Mungkin ada juga faktor-faktor yang lain, pemeriksaan fisik yang lain. Misalkan kalau ada kuningnya, maka kita berpikir hemolitik dan seterusnya. Pendekatan itu yang kita gunakan. Tapi kalau kita punya MCV, ya kita pakai pendekatan morfologi eritrosit juga bisa. Nah, ini masalahnya HB saja ya. Ya, HB saja. Ya, maka, jadi mungkin dari pemeriksaan fisik juga ya Dok ya. Betul. Anamnesis dan pemeriksaan fisiknya dikuatkan. Malaria kan juga banyak, cacingen banyak tuh nanti. Iya, betul sekali.
Iya, mungkin nanti bisa dilihat fisiknya, anemia defisiensi besi, fisiknya bagaimana, kan ada apa, koilonikia, atau ada apa itu namanya, cheilitis, angularis, ya. Itu lidahnya seperti apa tuh namanya, atrofi papil, itu bisa dilihat ya dari pemeriksaan fisik. Terus kalau malaria ya ada splenomegali biasanya ya. Biasanya begitu. Mungkin lanjut pertanyaan berikutnya. Dari anonimus ini. Selamat siang dok, izin bertanya, untuk pemilihan jenis transfusi banyak macamnya. Kapan kita pilih transfusi PRC atau kapan kita milih PCR? Mungkin dokter Niken, dokter Nuwun. Oh iya, ya biasanya gini. Ya sekarang memang sudah ada sediaan yang leukoreduce itu ya. Maksudnya itu ya, PCLS kan mesti singkatannya di stikernya itu. Nah, itu bisa kita berikan pada pasien-pasien, terutama mereka yang pernah reaksi panas non hemolitik. Biasanya kan kita bisa lihat di catatan medisnya itu kalau sudah pernah terjadi, mending kita pilih yang leukoreduce untuk mengurangi, leukodepleted. Yang leukoreduce sudah jarang sekarang malah di PMI. Itu bisa kita beri itu untuk mengurangi resiko terulang kembali. Terus untuk pasien-pasien yang biasanya multitransfusi, pasien talasemi, terus pasien-pasien keganasan hematologi yang pasti dia akan terus sering butuh transfusi, itu kita bisa berikan dengan leukodepleted itu. Mungkin itu sih indikasi utamanya, Dokter Santi. Makasih. Baik dok, lanjut aja. Banyak pertanyaannya dari dokter Ali. Banyak yang minat ini, yang ikut 500 lebih, luar biasa. 504. Ini yang tanya Dr. Ali Fridoni, berapa lama pasien perlu dilakukan evaluasi setelah diberikan tablet FE untuk anemia defisiensi besi? Iya dok, yang perlu dipastikan dulu apakah anemia defisiensi besi atau bukan. Itu yang paling penting, karena seringkali kalau kita anemi, terus selalu berpikir bahwa kasih tablet besi. Itu suatu pemahaman yang kurang tepat. Jadi dipastikan dulu kira-kira ke arah mana. Kalau memang kita menduga suatu ke arah defisiensi besi, apalagi kita bisa periksa ferritin, boleh kita langsung memberikan terapi tablet FE. Dan jangan lupa untuk memberikan terapi tablet FE juga kita harus punya target, ya. Misalkan kenaikan HB-nya setiap bulan berapa, itu yang kita buat target. Di beberapa buku kan disebutkan bahwa 1 gram per desiliter ya. Kita lihat selama 1 bulan, kita lihat targetnya. Nah, nanti pembeliannya bisa sampai kita evaluasi bahkan sampai 3 bulan setelah kadar HB-nya sudah mencapai target atau mencapai normal. Begitu. Tapi yang paling penting pesannya adalah pastikan dulu apakah ini anemia defisiensi besi. Bisa jadi bukan. Kalau bukan, maka terapinya mungkin kurang tepat kalau diberikan tablet FE. Ya, makasih, Dok. Ya, ya betul sekali, Dokter Zaki. Jadi banyak juga pasien-pasien yang diberikan tablet FE ternyata nggak defisiensi besi. Jadinya FE-nya atau besinya malah numpuk. Akhirnya hiperkromatosis. Jadi malah harus ngasih obat iron chelating agent. Nah, itu ada beberapa pasien begitu. Oke, kita lanjut dari Dr. Abdul Ghafur. Izin dok, saya bertanya, ada pasien atas indikasi transfusi, ada indikasi transfusi. Jika ada hipertensi, apakah ada tekanan darah batas atas atau bawah untuk bisa dilakukan transfusi? Apakah jika ada reaksi alergi pada saat transfusi, bagaimana penata laksanaannya? Terima kasih. Bahkan siapa nih? Dokter Zaki atau dokter apa royoan? Dokter Niken dulu, dokter Niken gantian. Ya, kalau hipertensi itu mungkin pertama kita lihat ini memang transfusinya indikasinya emergency apa masih bisa elektif. Kalau masih emergency dalam arti dia ada blood loss yang banyak kayak gitu yang harus segera ditransfusi. Kalau memang ini elektif mungkin kita bisa beri obat-obat anti hipertensi dulu seperti itu. Nah, tapi yang jelas nih kalau memang pasien itu sedang pada posisi dia hipertensi yang emergency atau urgensi, maksudnya hipertensi emergency itu dia ada tanda-tanda gagal gangguan organ ya, maksudnya kayak bingung atau sesek, gangguan jantung kayak gitu ya jangan diberikan dulu, nanti ada apa-apa dikira terkait transfusinya.
Kalau hipertensi urgensi ya mungkin tensinya sistolnya di atas 160, diastolnya di atas 120 itu mungkin masih bisa coba kita turunkan dulu asal nggak ada emergensi. Itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua kalau ada alergi ya pertama kita lihat dulu ini reaksi alergi sungguhan atau bukan. Biasanya kalau yang kayak gitu-gitu biasanya kayak reaksi urtikaria kayak gitu tuh kita bisa berikan antihistamin. Tapi kalau yang lebih ke arah reaksi aloimunisasi yang kayak gitu-gitu mungkin agak beda tata laksananya. Jadi yang pertama dipastikan dulu jenis reaksi transfusinya apa, itu bisa dilihat dengan klinis. Mungkin demikian Dokter Santi. Ya, terima kasih Dokter Niken. Itu memang penanganan pertama kalau terjadi reaksi transfusi kan tergantung ya. Kalau itu anafilaksis ya pasti sesuai protapnya shock anafilaktik ya, atau biasa trali itu ya, transfusion induced itu, lung injury itu juga harus istilahnya dokter-dokter sekalian mungkin membaca lagi ya protap untuk kegawatan trali dan shock anafilaktik yang memang maka dari itu seperti Dokter Zaki tekankan, yang penting itu penyebab aneminya apa. Jangan banyak kita langsung menerapi transfusi karena transfusi itu resikonya juga besar gitu ya. Silakan berikutnya dari Dokter Ulin Ayunin. Assalamualaikum dokter, izin bertanya indikasi transfusi untuk pasien anemia itu apa? Ya dok, mungkin saya share screen sedikit ya dok ya, sebentar. Iya, silakan dok. Nah ini ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang utamanya sebisa mungkin diagnosis definitifnya dulu ditegakkan kalau bisa memungkinkan. Ya. Terus yang berikutnya kaitan dengan pengobatan untuk anemia itu terapi keadaan darurat, emergensinya, suportif, yang khas pada masing-masing anemia atau penyakit dasarnya. Nah khusus untuk transfusi diberikan kapan? Kalau anemia pendarahannya akut dengan gangguan hemodinamik. Ya, kita tahu bahwa anemianya karena faktor kausanya pendarahan akut dengan gangguan hemodinamik. Ini kita bisa berikan. Atau anemianya kronik, progresif dengan keluhan dan tanda oksigen demand. Jadi ini yang penting. Kalau akut hemodinamik yang jadi parameter, kalau kronik progresif adalah keluhan dan tanda oksigen demand. Jadi dua ini yang perlu kita ingat. Kalau ada itu maka kita boleh atau kita diperbolehkan untuk memberikan transfusi. Ya, kalau memang itu belum atau itu tidak ada, maka kita masih bisa mempertimbangkan untuk mencari kausa penyebabnya. Tidak perlu terlalu terburu-buru transfusi. Ya, terima kasih. Terima kasih dok, sangat jelas tadi ya indikasi transfusi. Kemudian yang berikutnya dari Anonymous. Selamat siang dok, mohon bertanya pada pasien anemia dengan riwayat transfusi kurang dari 1 bulan. Jika saat ini datang dengan anemia HB7 sebelum transfusi, jika dilakukan workup seperti hapusan darah tepi, SIT-IBC, apakah masih valid hasilnya dengan riwayat transfusi kurang dari 1 bulan? Dokter Niken mungkin? Oh ya, Dokter Santi. Jadi pemeriksaan hapusan darah tepi, serum iron, total iron binding capacity itu memang terbaik dilakukan sebelum dilakukan transfusi dari darahnya orang lain. Karena ada beberapa penelitian bahwa gambaran hapusan darah tepi, terutama morfologi eritrositnya itu jadi kelihatan bermacam-macam kalau misalnya dilakukan setelah transfusi, dan juga serum iron itu bisa naik sesaat setelah transfusi. Kalau di IBC relatif lebih tidak terlalu terganggu dengan transfusi. Tapi juga ada jurnal yang dia bilang itu setelah 2-3 hari, setelah 36 jam itu tidak terlalu banyak peningkatannya, perubahannya. Jadi mungkin kalau benar-benar kita butuh informasinya saat ini ya terpaksa kita periksakan dengan jarak waktu beberapa hari, tapi juga dengan kita note di situ bahwa pasien ini pasca transfusi gitu untuk interpretasinya. Mungkin demikian Dokter Santi. Iya, jadi memang kalau memang sudah indikasi transfusi ya dok, mau nggak mau ya ada oksigen demand gitu ya, itu ya harus transfusi ya, walaupun dulunya belum cek SIT-IBC dan pasti gambarannya campur-campur dengan darahnya orang lain itu nanti ADT-nya. Oke, lanjut untuk
Dokter Mariska ini maksudnya yang tadi ya, pasien tadi yang 70/40 tadi. Oh iya. Usianya 30 maaf. Usianya 23 tahun, laki-laki, bad eating habit. Nah, apa tuh? Jangan-jangan ini ya vegetarian ya. Loh, kalau vegetarian kadang-kadang anemi loh. Iya, Banyak pasien ini Buddha vegetarian ya, banyak yang vegetarian tuh. Sekarang itu ya, Dok, ya, supaya nggak kebut. Iya, betul. Nah ini ya tadi jawabannya tadi Dokter Mariska sudah terjawab ya. Ini nanti yang lain dulu, Dokter Astri Damayanti izin bertanya mengenai anemia penyakit kronis. Penyakit apa saja yang bisa mengakibatkan anemia tersebut? Dokter Zaki mungkin. Iya, Dok. Ya, cukup banyak ya anemia penyakit kronis yang ke arah anemia. Kita bisa contohkan CKD ya, penyakit ginjal kronis, penyakit liver kronis, kemudian penyakit-penyakit imunokompromis yang lain. Banyak sekali, Dok. Banyak sekali. Yang penting adalah kita bisa mengarahkan kepada apakah ini akibat anemia penyakit kronis. Sesuai dengan algoritma tadi, saya share lagi yang tadi ya, Dok. Yang mohon maaf ya, supaya. Ya, silakan, Dok. Nah, ini, Dok. Nah, ini kita bisa lihat dari tipe mikrositiknya juga bisa kita lihat gitu ya. Nah, jadi pendekatan-pendekatan itu bisa mengarahkan kepada itu ya. Jadi kalau ferritinnya bisa kita lihat, TIBC-nya mikrositiknya juga begitu. Nah, ini anemia ke arah chronic disease. Kalau CKD kaitannya dengan eritropoietin gitu ya. Kaitannya dengan eritropoietin. Nah, tetapi kalau menjawab pertanyaannya secara sederhana ya penyakit kronis apapun bisa menyebabkan anemia dengan berbagai mekanisme yang mengarahkan itu ke arah aneminya gitu. Yang penting kalau ada penyakit kronis, jangan lupa untuk mengecek kadar Hb-nya atau mengecek ada tidaknya anemi secara periodik. Itu prinsipnya. Jadi kalau misalkan pasien CKD, pasien sirosis, pasien diabetes misalkan, atau pasien HIV misalkan, jangan lupa untuk mengecek secara periodik Hb-nya. Bisa jadi terganggu atau jadi penurunan karena penyakitnya. Bisa juga karena faktor obat-obatannya. Kita juga lihat bahwa sering juga misalkan pasien dengan pengobatan HIV dengan terapi ARV-nya bisa ada beberapa yang mempengaruhi anemia. Pasien dengan TB misalkan bisa mempengaruhi anemia dan seterusnya. Maka itu perlu dievaluasi secara keseluruhan. Yang concern saya adalah yang penting kalau ada pasien kita arahkan pasien ini atau kita tahu pasien ini adalah penyakit kronis, jangan lupa untuk mengecek Hb-nya atau gangguan aneminya secara periodik. Itu aja, Dok. Terima kasih. Baik, Dok. Ini ada beberapa pertanyaan tentang anemia dan CKD dan CKD ya. Jadi Dr. Zainur Rofiq, kemudian Dr. Joshua Purba, kemudian Dr. Sri Banun Sapardina. Ini menanyakan anemi dengan CKD. Jadi kapan anemi dengan CKD itu ditransfusi, kemudian apakah selalu pakai premed furosemid, perlu tidak pakai premed, kemudian bagaimana sih penanganannya memang anemi dengan pasien CKD, terus kemudian apakah pasien CKD dengan yang sudah rutin HD, berapa batasan HB yang perlu diberikan transfusi? Mungkin dijawab bersamaan aja, Dok, ini sama topiknya nih. Silakan Dokter Niken atau Dokter Zaki dulu. Ya, kalau premedikasi furosemid, jadi furosemid itu kayaknya sudah sering ya, kayak hampir rutin gitu kalau pasien CKD diberikan. Tapi sebenarnya furosemid itu kita berikan pada pasien-pasien yang kita khawatir dengan pemberian darah itu dia risiko terjadinya overload. Jadi bisa pada pasien dekom, pada pasien CKD. Dan tidak semua pasien CKD itu masih respon dengan furosemid. Kalau dia sudah hadir reguler, produksi urinnya sedikit juga diberi furosemid juga kadang enggak keluar. Mungkin lebih ke arah kita memberi transfusi itu indikasinya harus tepat. Jadi memang pasien itu benar-benar perlu. Terus kita memberikan berapa banyak sehingga tidak terjadi efek samping, terutama yang overload pada pasien-pasien seperti ini. Mungkin demikian Dokter Santi untuk yang furosemid. Ya, silakan Dokter Zaki. Untuk Zaki, penanganan anemi pada CKD tadi perlu HB berapa sih ditransfusi itu tadi ada pertanyaan. Iya. Yang untuk CKD yang penting menurut saya yang nomor satu adalah kita
kira-kira penyebab aneminya apa? Karena CKD itu cukup kompleks ya penyebabnya. Bisa jadi karena faktor penyakit kronisnya, bisa jadi faktor eritropoietinnya. Dan yang menurut kalau kita baca buku-buku, yang faktor utamanya adalah eritropoietin. Sehingga kalau ada penurunan HB akibat CKD, maka pemberiannya eritropoietin. Bahkan kalau lebih baik kita bisa mengecek kadar eritropoietinnya. Ya, pemberian eritropoietin. Nah, kapan dilakukan transfusi? Balik ke tadi prinsip transfusi. Kalau dia sifatnya kronik, progresif gitu ya, maka dilihat apakah ada tanda-tanda oksigen demand. Sebenarnya itu. Nah, masalahnya pada pasien-pasien CKD, tanda-tanda oksigen demand-nya itu sering tumpang tindih, Dok. Tumpang tindih dengan apa? Salah satunya misalkan overload, kan gitu, overload cairan dan seterusnya. Sehingga cukup risky atau cukup kita agak bingung apakah ini karena faktor overload-nya atau faktor oksigen demand-nya. Nah, sehingga kita biasa memberikan mungkin transfusi dan seterusnya. Apalagi kalau pasien-pasien pre-HD, biasanya mungkin akan penurunan HB dan seterusnya kita tambahkan. Tetapi sebenarnya yang utama adalah eritropoietin. Sebenarnya itu. Nah, kalau tidak mencapai target atau ada faktor lain selain eritropoietin, itu yang perlu kita cari. Kalau indikasi transfusinya kembali ke indikasi awal. Kalau kronik progresif adalah saat ada tanda oksigen demand, maka kita berikan itu. Yang penting lagi adalah target pada pasien-pasien CKD itu berapa HB-nya. Kalau kita baca-baca di buku ada yang menyebutkan 10 atau 11 atau minimal 9 dan seterusnya. Tapi di kisaran itulah sebenarnya kita menaikkan kadar HB-nya. Misalkan begitu. Sehingga ada beberapa yang melakukan transfusi untuk mencapai kadar itu. Begitu, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sedikit menambahkan, Dr. Zaki. Jadi bisa diberikan EPO bila kondisi besinya, status besinya normal. Ya. Jadi mungkin harus dicek SITBC dulu. Kalau memang tidak ada anemia defisiensi besi, kita bisa berikan injeksi EPO yang memang ditanggung BPJS ya. Kalau nggak salah 4.000 unit itu 2 kali seminggu bisa kita berikan. Nah, untuk mengurangi kebutuhan transfusi. Nah, di mana transfusi sendiri kan memberikan beban volume dan beban nanti kalau ada reaksi-reaksi alergi, anafilaksis tambah repot lagi gitu ya, Dok. Iya. Kemudian kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari Anonimus. Selamat sore, Dok. Izin bertanya, apabila ada pemeriksaan hematologi ditemukan MCV rendah tapi HB normal, bagaimana penata laksanaannya? Silakan, Dok. Iya, algoritmanya dulu, Dok. Yang paling pertama itu HB-nya yang dilihat, Dok. Baru ngelihat MCV-nya. Jadi kalau ngelihat MCV-nya tanpa melihat HB-nya, menurut saya kurang pas di algoritmanya. Jadi memastikan apakah betul ini anemia atau tidak. HB dulu. Kalau kita lihat algoritmanya yang tadi, misalkan ini, Dok ya. Ya, ini yang di awal HB-nya dulu yang dilihat. Begitu HB-nya ada penurunan, baru measure atau kita lihat MCV-nya. Jadi kalau HB-nya ini ya kita nggak perlu melihat ini sebenarnya. Kita mau mencari apa sebenarnya, kan gitu. Kira-kira begitu kalau gambaran saya. Gitu, maka kita memerlukan apa ini anemia atau apa, wong HB-nya normal, kan begitu. Kecuali pasiennya ini ada klinisnya anemi, misalkan begitu. Pasiennya klinisnya anemi nih, tapi kadar HB-nya mungkin tidak terlalu pas. Kita bisa meminta cek ulang pemeriksaan. Kan kita juga sering ya mendengar kata-kata lab yang error dan seterusnya. Itu mungkin saja, tapi kembalikan lagi ke anamnesis, pemeriksaan fisik dan klinisnya. Mungkin gitu, Dok, jawabannya. Terima kasih. Baik, Dok. Terima kasih. Ini ada ibu hamil. Untuk ibu hamil, jadi Dr. Anita Tirtorini, mohon izin bertanya, Dok, untuk ibu hamil, berapa batas aman HB agar dapat bersalin di puskesmas jika tidak ada penyulit lain? Terima kasih. Berapa ya batas HB-nya, Dr. Niken? Iya, kalau konsensus mungkin saya kurang tahu ya. Cuman kalau misalnya ibu hamil terus dia perlu partus spontan normal mengejan, kayaknya juga harus bagus ini HB-nya ya. Mungkin di atas 10 dan nggak ada penyulit lain ya, nggak ada penyakit jantung, nggak ada penyulit lain, mungkin seperti itu ya. Kalau untuk ibu hamil kan targetnya 11 ya HB-nya. Gitu. Iya. Iya, WHO 11 ya, wanita hamil normal 11 ya. Mungkin kalau ada penyulit lain ya biasanya ya harus di rumah sakit ya. Kalau untuk di puskesmas ya minimal 10 kalau tidak ada penyulit lain. Dah, terima kasih. Iya.
Ada mungkin ada Dokter Pandu yang bisa menjawab juga. Oh iya, Dokter Oksigennya juga yang paling tahu Dipanggil aja dokter oksigennya. kondisi seperti apa itu. Karena kan yang melakukan antenatal care kan juga bukan hanya kami gitu ya Dok ya, dari teman-teman Oksigen. Iya Dok, izin Dok, kalau dari Oksigen itu memang kalau batasannya anemi itu kan kalau nggak salah ada 12, ada 13. Cuma memang pada ibu hamil terjadi hemodilusi yang fisiologis ya pada ibu hamil, sehingga batasannya itu 10 biasanya Dokter Zaki, Dokter Santi, Dokter Niken. Kalau di bawah 10 biasanya itu kita sebut dengan anemia pada kehamilan, sehingga sarannya amannya memang di atas HB10 gram per desiliter begitu. Sudah tektok kan kayaknya, udah pas jawaban. Oke, lanjut Dr. Indriana Budiono. Apakah pemberian suntikan EPO berguna untuk membantu menaikkan HB? Bagaimana indikasi dan efek sampingnya? Tadi udah dibahas sama Dr. Santi. Dibahas ya. Sudah nggak usah ya. Jadi dari dokter sudah Dok tadi EPO tadi sudah dibahas sedikit. Harus indikasinya ya tidak ada defisiensi besi ya, harus dicek. Kalau EPO-nya, kadar EPO-nya dicek juga lebih bagus lagi. Jadi kalau untuk CKD diberikan injeksi EPO 2 kali 4.000 unit per minggu. Kalau untuk yang kita penyakit hematologi lain ya, Dr. Niken, biasanya kita memberikan suntikan EPO untuk myelodysplasia sindrom, anemia aplastik ya, yang gitu-gitu itu biasanya dosisnya minimal 30.000 unit minimal per minggu ya. Itu kemasannya ada yang 30.000, ada yang 10.000, itu bisa dipakai ya. Terima kasih. Terus untuk dari Dr. Nurul Wijayanti, izin bertanya, jika pasien anemi dengan HB6 sudah diketahui anemia mikrositik tetapi tidak diperiksa SITI-BC karena tidak mau dirujuk ke rumah sakit, apakah bisa diberikan tablet FE atau hanya perbaikan pola makan? Ya, silakan Dok. Siapa ini? Dr. Zaki. Apa ini? Oh iya Dok. Ditanya tadi. Nah, saya nyari juga. Pasien anemi dan HB6 udah diketahui anemia mikrositik tapi tidak dicek SITI-BC. Itu bisa diberikan tablet besi enggak? Iya, jadi hanya melihat sampai MCV-nya gitu Dok ya. Jadi mikrositik. Iya. Nah, berarti kita bisa mengarahkan apakah itu anemia defisiensi besi ataukah penyakit kronis ataukah talasemi dan seterusnya. Nah, anamnesisnya dikuatkan lagi. Nah, tentu anamnesisnya dikuatkan. Yang memang terbanyak adalah anemia defisiensi besi terbanyak. Jadi kalau memang anamnesisnya mengarah ke sana, gitu kita tahu, atau bahkan tadi yang sampaikan Dr. Santi, pemeriksaan tanda-tanda khusus ya, tanda-tanda khusus penyakit polinekia, cheilitis dan seterusnya itu ada pada pasien defisiensi besi, kita bisa mengarahkan itu. Walaupun untuk diagnosis pastinya sebaiknya menggunakan ferritin. Nah, apakah boleh diberikan tablet FE ya? Sekali lagi kalau memang itu arahnya ke defisiensi besi ya boleh. Nanti kita evaluasi. Nah, tapi pertanyaannya HB-nya 6, apakah ada tanda-tanda oksigen demand? Itu juga penting karena kalau kita lihat di WHO tadi ya, di bawah 6,5 itu sudah kategori life threatening, walaupun pada pasien-pasien yang kronis kadang tidak muncul oksigen demand. Nah, itulah seninya seorang dokter, apakah kita memerlukan transfusi atau tidak, di situ adalah seninya. Jadi kalau kita mau melakukan transfusi ya kita pakai listening dari target tadi. Kalau di bawah sekian, maka itu termasuk life threatening. Tapi kalau tidak, mungkin karena belum ada oksigen demand dan seterusnya. Maka perlu data-data yang kuat untuk kita sampai memutuskan apakah ini perlu transfusi atau tidak. Kira-kira begitu Dok. Terima kasih. Iya, terima kasih Dr. Zaki. Ini ada dari Dr. Suroso Kartosuyoso. Izin bertanya Dok, apabila penderita anemi dengan HB rendah berpengaruh pada saturasi enggak? Maksudnya saturasi oksigen mungkin ini ya. Saturasi oksigen, SpO2 gitu mungkin maksudnya. Sepertinya ini ya. Iya, kalau saturasi oksigen itu kan kayak persentase oksigen yang mampu dibawa oleh hemoglobin ya. Biasanya sih kalau saturasi perifer yang kita bisa mengukur itu pasien-pasien anemi itu kayaknya nggak terlalu terpengaruh ya. Biasanya apalagi yang kronis. Iya. Apalagi pasien-pasien kita nih anemia yang sudah kronis itu udah sama aja saturasinya sama normal. Iya, kecuali mungkin pasien
kehilangan darah akut ya. Iya, blood akut, ada shocknya gitu mungkin ya. Iya, mungkin kalau objin HPP gitu kali ya, HPP, pasien-pasien HPP, kecelakaan, kemudian trauma itu mungkin itu pasti berubah saturasinya. Tapi kalau penyakit kronis pasien kita itu HB4, HB5 juga jalan-jalan nih, nggak ada yang saturasinya yang berubah itu. Oke, lanjut. Izin dok, butuh jeda berapa lama agar kita bisa cek evaluasi pemeriksaan darah setelah pemberian transfusi atau pemberian EPO? Terima kasih dok. Jeda berapa lama kalau transfusi? Kita biasanya ceknya ini ya dok, bisa langsung misalnya ya jarak 4 jam 6 jam udah bisa cek ya biasanya. Iya. Kalau EPO butuh semingguan baru naik artinya. Iya. Biasanya gitu. Iya dok, dokter Niken mungkin ada tambahan? Oh iya, iya sih biasanya 6 jam pasca transfusi dengan memperhitungkan kecepatan aliran darah itu kayaknya dok. Ya, kemudian kalau EPO dok, saya biasanya baru naik seminggu tuh pasien. Iya dok, seminggu dok biasanya. Ya, rata-rata gitu ya. Dokter Zaki mungkin pengalamannya ada yang lain mungkin? Iya, sama dok ya. Sama ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya kok makin banyak ya? Kok nggak berhenti? Gimana ini udah 24 pertanyaannya. Nanti dibatasin waktu aja. Iya, ini udah 1 jam udah ya. Udah jam 4 kan ya. Ini luar biasa. Ini ada satu dok ini yang kasihan dari pasien hamil dengan talasemi, apakah berbahaya? Nah ini apakah yang apa saja yang harus dipantau selama kehamilan? Nah ini dokter Zaki nih talasemi nih dok. Jika pasien hamil dengan talasemi apakah berbahaya? Yang pertama itu kan sudah hamil dok. Ya, itu yang penting. Yang satu itu sudah hamil, maka kita harus kawal supaya dia bisa kehamilannya cukup bagus. Nah memang penting dok kalau pasien talasemi dengan hamil. Kita kemarin ada diskusi kasus khusus ya dok ya, dokter Niken, dokter Santi, talasemi dengan kehamilan. Salah satu faktor yang paling penting yang harus kita perhatikan adalah tanda-tanda kaitan dengan gangguan jantungnya dok. Kita tahu bahwa pasien talasemi itu terjadi penumpukan besi, terutama kaitan dengan ferritin dan seterusnya, transfusi yang berulang di jantung dan liver, terutama di jantung. Nah itu kan pada proses kehamilan itu terjadi problem juga di sana kaitan dengan fisiologi kehamilannya. Oleh karena itu perlu dengan kita juga jangan lupa untuk mengevaluasi kaitan dengan fungsi kardiaknya. Nah, sehingga kita bisa mengevaluasi problem itu. Jadi pentingnya pasien talasemi dengan kehamilan itu sebaiknya dilakukan secara multidisiplin. Jadi teman-teman objin, sejawat objin, kemudian sejawat hematologi, onkologi yang kaitan dengan talaseminya, mungkin sejawat juga kardiologi yang kaitan dengan kondisi jantungnya, dan faktor-faktor lain yang memang ditemukan pada pasien tersebut. Tapi paling tidak 3 hal itu yang perlu kita evaluasi secara bersama dari teman-teman kandungan, teman-teman dari home, dan juga teman-teman dari kardio. Yang pasti nomor 1 pasiennya sudah hamil, maka kita kawal sebaik mungkin supaya untuk bisa kehamilannya baik sampai melahirkan. Kira-kira gitu dong, yang penting. Kita juga isu kelasi besi yang penting itu juga, bahwa kapan kita lakukan pemberian kelasi besi. Itu aja dok. Ya kalau selama hamil boleh nggak dok itu kelasi besinya itu? Iya, beberapa yang akan ada memang khusus ya dok ya, yang harus kita yang bisa diberikan untuk kelasi besi. Ada beberapa literatur yang cukup aman diberikan pada trimester 2 dan 3. Trimester 1 mungkin perlu evaluasi. Nah, tetapi apapun pesannya adalah bahwa pasien talasemi dengan kehamilan mohon bisa dilakukan rujukan ditangani oleh hematologi, onkologi, dan juga dengan objin yang sesuai, misalkan itu maternal ya kalau di objin ya dok ya, mungkin gitu ya dok ya. Nah begitu. Nah itu perlu evaluasi khusus dok, karena banyak faktornya nanti juga terkait dengan beberapa sekarang sudah concern dengan genetik bayinya, kira-kira nanti talasemia apa tidak, dan seterusnya. Panjang dok runtutan. Kira-kira begitu dok. Terima kasih. Terakhir ya dok, last one. Dari dokter Indriana Budiono tadi dok, itu melanjutkan, apakah ada efek samping pemberian EPO? Kalau ada pasien polikistik kidney yang anemi itu bisa diberikan mungkin gitu. Maksudnya ada nggak efek sampingnya pemberian EPO ini? Dokter ini kan mungkin pengalaman dok. EPO itu kadang-kadang mungkin di lokasi tempat injeksi bisa
Kalau pas alergi ya merah-merah itu bisa. Terus untuk ini dia kadang-kadang bisa bikin hiperkoagulabilitasnya naik. Terus kalau jangka panjang malah ada yang bilang karsinogenik kayak gitu-gitu, tapi ya enggak sih. Ya mungkin seperti itu sih dok. Jadi relatif aman itu. Iya, pasien kita dosisnya juga tinggi-tinggi ya, aman tuh selama ini, tidak jarang itu ada bekas merah juga jarang ya. Jadi yang sudah pengalaman nyuntik pasti tidak ada masalah ya. Karena keterbatasan waktu, walaupun ini masih sisa 2, lumayan lah ya. Dari 25 pertanyaan, luar biasa. Ini para pembicaranya top-top sih soalnya. Jadi yang ngikut 560 peserta yang ikut webinar ini. Terima kasih kesempatannya IDI Surabaya. Kepada kami akhiri untuk webinar kali ini. Sepertinya tadi pertanyaan-pertanyaan tentang anemi yang gerundel-gerundel yang biasanya dipertanyakan sudah ditanyakan dan dijawab dengan sangat baik oleh kedua pembicara. Terima kasih. Saya akhiri webinar ini. Kami kembalikan kepada Dr. Pandu. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Dokter Santi. Ya memang dolan seperti ini dok biasanya dok. Panasnya di akhir-akhir, jadi pertanyaan tiba-tiba langsung 40 gitu. Awalnya santai-santai, pertanyaan masih 1-2, ternyata setelah diskusi malah muncul ide-ide baru. Ya baik, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber, Dr. Niken, Dr. Zaki, dan moderator Dr. Santi. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengisi acara webinar. Semoga mendapatkan balasan yang setimpal ini, sedekah ilmunya kepada sejawat sekalian peserta dolan. Dan kepada para peserta dolan, tetap setia menantikan dolan setiap hari Senin jam 3 sampai jam 4 sore WIB untuk mendapatkan update-update ataupun ya topik sehari-hari lah yang mungkin ditemui oleh sejawat sekalian di praktek sehari-hari, dan juga mendapatkan SKPID gratis tentunya di dolan ini. Dan semoga dolan tetap terus bisa memberikan sharing ini setiap minggunya, mudah-mudahan ya. Baik, sampai ketemu lagi pada dolan edisi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai panitia undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.